Selamat pagi Pram. Selamat pagi Yasmin, alhamdulillah selalu baik. Bagaimana dengan Yasmin? Baik, alhamdulillah. Meskipun hari ini tanggal merah ya. Ya, selamat hari libur pemirsa. Ya, memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Masyarakat yang bekerja hari ini libur, yang sekolah juga libur. Ya pemirsa, ini Mungkin, dalam rangka Maulid Nabi semoga ya, kita bisa meneladani ya Rasulullah betul, di kehidupan sehari-hari. Betul. Mungkin banyak aktivitas yang dilakukan oleh pemirsa hari ini. Ada yang olahraga pagi mungkin ya. Pagi. Mungkin karena ada yang gaji, mungkin ada yang keluar juga nanti. Nah, itu bisa. Tapi pemirsa untuk pagi-pagi yang nggak kemana-mana, pemirsa mungkin bisa stay tune terus dari pagi sampai siang hari nanti. Betul. Nonton Ayus TV. Pemirsa. Nonton Ayus TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali. Saya Yasmin Natania. Dan saya Pram Senjaya pemirsa. Pagi ini kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif pemirsa. Ya, sebagai pembuka Newsroom pagi kali ini, kami memiliki informasi terkait dengan tabrakan beruntun di Jalan Gubernur Suryo Surabaya yang menyebabkan satu orang tewas viral di media sosial. Ya, pelaku seorang wanita diduga mengemudi dalam kondisi mabuk. Kecelakaan beruntun terjadi di kawasan Jalan Gubernur Suryo dan Jalan Taman Apsari, Surabaya, Jawa Timur, Minggu dini hari. Kecelakaan bermula saat mobil yang dikendarai seorang wanita melaju dari Jalan Taman Apsari. Akibat dipengaruhi alkohol, pelaku hilang konsentrasi hingga menabrak taksi listrik yang sedang parkir. Bukannya berhenti, pelaku justru terus melajukan mobilnya menuju Jalan Gubernur Suryo dan menabrak seorang pria yang sedang menaikkan barang ke mobilnya. Akibatnya korban mengalami luka berat dan sempat dibawa ke rumah sakit RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Namun korban meninggal dunia saat mendapatkan perawatan medis. Bukannya meminta maaf, pelaku justru marah kepada warga yang mengerubungi mobilnya hingga akhirnya dievakuasi petugas. Dalam pemeriksaan kami laksanakan pengecekan uji tiup, hasilnya positif minuman keras. Namun dalam hal tes urin kami cek untuk narkotikanya tidak terdapat. Di lokasi tidak ditemukan surat STNK dan SIM-nya. Ini ditahan atau tidak, Anda? Mobil itu milik siapa? Sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Usai ditetapkan tersangka, pelaku menyampaikan permintaan maaf dan mengakui jika sebelum kejadian dirinya baru pulang dari pesta miras di salah satu tempat hiburan malam di kota Surabaya. Untuk keluarga korban, saya selaku tersangka penabrakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pun nggak tahu kalau saya sadar ada orang nggak mungkin terjadi seperti itu. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Ini Ya, pemirsa, Polres Pasaman Barat menangkap 5 pria pelaku kekerasan seksual terhadap seorang wanita dengan disabilitas mental. Ya, para tersangka juga mencekoki korban dengan narkotika jenis sabu. Pengajaran tersangka. Aparat Polres Pasaman Barat memburu tersangka kekerasan seksual hingga ke tengah laut. Di sini polisi berhasil menangkap seorang tersangka yang tengah bersembunyi di dalam kapal nelayan di perairan Air Bangis. Dalam aksinya, pelaku bersama 4 orang kawannya memperdaya korban yang mengalami kondisi disabilitas mental. Ironisnya, para pelaku juga mencekoki korban dengan narkotika jenis sabu. Polisi menduga aksi bejat pelaku terjadi secara berulang kali selama 5 hari. Disekap kurang 5 hari. Ada dikasih juga penggunaan narkotika kepada pihak korban sehingga tak berdaya dan terserap perusahaan secara bergiliran dan berulang-ulang. Kasus ini terungkap saat keluarga mencari korban yang hilang selama 5 hari. Keluarga kemudian menemukan korban berada di rumah seorang pelaku di Jorong Kampung Padang Utara, Pasaman Barat. Masa yang tersulut emosi kemudian membakar rumah pelaku. Dari Pasaman Barat, Sumatera Barat, Aryo Hanas, iNews melaporkan. Ya pemirsa, 16 hari buron pelaku penganiayaan mantan istri di Palopo, Sulawesi Selatan akhirnya tertangkap. Penangkapan sempat diwarnai rentetan tembakan. Tembak! Tembak! Tembak!
Rentetan tembakan peringatan dilepaskan polisi saat mengepung 2 DPO kasus penganiayaan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Keduanya ditangkap di sebuah rumah kayu di dekat tambak tanpa perlawanan. Setelah diperiksa, keduanya langsung dibawa ke Mapolres Palopo. Menurut polisi, 1 pelaku ditangkap karena kasus KDRT. Sementara 1 pelaku lainnya diduga menganiaya mantan istrinya dengan senjata tajam di sebuah rumah kosong. Akibat ulah pelaku, korban kritis dengan luka terbuka di bagian kepala, wajah, lengan, dan sejumlah bagian tubuh. Yang mana pelaku ini merupakan mantan suami dari korban, melakukan penganiayaan diduga dengan menggunakan benda tajam. Saat ini polisi masih mendalami motif dan rangkaian aksi penganiayaan tersebut, dan atas perbuatannya pelaku terancam 12 tahun penjara. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Ya, pemirsa tertangkap saat berduaan dalam kamar hotel dengan wanita bukan istrinya. Ajudan Ketua DPR Aceh diganjar hukuman 22 kali cambuk di Banda Aceh. Ya, ia terbukti melakukan pelanggaran Konun Syariat Islam yang berlaku di Aceh. Perhatian ini kami ucapkan terima kasih. Kita persilakan dengan segera hormat. Terbukti melakukan pelanggaran Konun Syariat Islam dengan berduaan dengan wanita bukan istrinya di dalam kamar hotel, mantan ajudan Ketua DPR Aceh, Yusri bin Ramli atau Pale, diganjar hukuman 22 kali cambukan di Taman Bustanul Salim, Banda Aceh. Kejaksaan Negeri Banda Aceh menyatakan eksekusi ini setelah adanya putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Selain ajudan Ketua DPR Aceh, dalam eksekusi ini petugas juga mengeksekusi okubat cambuk pada para terpidana lainnya. Hukuman bervariasi bagi terpidana perkara zina sebanyak 100 kali cambukan, kholwat atau berduaan dengan lawan jenis 10 kali, serta ikhtilat 27 kali. Usai menjalani eksekusi cambuk, seluruh terpidana kemudian diserahkan kembali ke pihak keluarga. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Karnaval yang berlokasi di Desa Rowo Bungkul, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora ini berlangsung ricuh. Anggota Polres Blora yang meraih malah menjadi korban pemukulan hingga pingsan. Polisi tetapkan 3 tersangka. Acara Karnaval peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Rowo Bungkul, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ricuh. Kericuhan bermula saling ejek sehingga memicu perselisihan antara warga Dukuh Tembang dengan Dukuh Randualas. Perselisihan berkembang menjadi perkelahian di tengah karnaval. Bahkan 2 anggota kepolisian sektor Ngawen yang melerai malah jadi korban pemukulan massa. 1 diantaranya pingsan serta mengalami luka di bagian pelipis dan hidung, serta sempat dirawat di Puskesmas Rowo Bungkul, Ngawen. Tim kepolisian akan memproses kasus tersebut hingga tuntas. Polres Blora telah memeriksa sejumlah saksi dan telah menetapkan 3 tersangka atas kejadian ini. Saksi-saksi sudah kita periksa semua, 11 saksi, dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup, kita sudah menetapkan 3 tersangka dan sudah kita lakukan penahanan. Ini akan kita lanjutkan proses tuntas dan kemungkinan pengembangan lebih lanjut. Untuk kondisi anggota, alhamdulillah kondisi anggota dari 2 yang dipukul, 1 itu saat kejadian dibawa ke puskesmas sudah bisa pulang. Kapolres menegaskan tidak ada kata damai atas kasus dugaan pemukulan terhadap anggotanya yang sedang bertugas di lapangan. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang lansia berusia 80 tahun tewas akibat kebakaran hutan dan lahan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Korban diduga terjebak api saat berupaya memadamkan api yang membakar kebun miliknya. Belasan hektar lahan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terbakar dalam sepekan terakhir.
Hingga saat ini, sedikitnya petugas menerima 27 laporan titik kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Polewali Mandar. Bahkan seorang lansia berusia 80 tahun tewas akibat terjebak kebakaran. Korban ditemukan meninggal dunia di sekitar kebun miliknya yang hangus dilalap api. Korban diduga terjebak api saat berupaya memadamkan kebakaran kebun miliknya. Saat ditemukan, kondisi korban mengalami luka bakar hampir di seluruh tubuh. Hingga saat ini petugas masih berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Polewali Mandar. Sulitnya akses menuju lokasi kebakaran menjadi kendala. Diduga kebakaran dipicu pembukaan lahan dengan sengaja. Petugas mengimbau warga untuk tidak melakukan upaya pemadaman secara mandiri dan melaporkan titik api yang terlihat. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 pasien yang mayoritas masih anak-anak harus mendapat perawatan di Rumah Sakit Ratu Zaleka Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan akibat terpapar penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Iya, kabut asap menjadi salah satu penyebab anak-anak mendapatkan perawatan di rumah sakit. Akibat kabut asap yang melanda wilayah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, 5 warga dirawat di Rumah Sakit Ratu Zaleka Martapura karena terdampak ISPA. Kelima pasien ini merupakan anak-anak. Pada awal Agustus 2026 kemarin, ada sebanyak 10 pasien yang terpapar ISPA, namun sebagian telah diperbolehkan pulang hingga saat ini masih tersisa 5 pasien. 27 pasien ISPA lainnya hanya menjalani rawat jalan. Kondisi pasien yang terjangkit ISPA alami gejala demam, batuk, dan sesak nafas. Rata-rata mereka demam, tapi diperparah dengan batuk pilek karena kabut asap akhir-akhir ini, Pak. Penanganannya seperti apa? Kita penanganannya simptomatis. Kadang kalau mereka batuk, kita kasih obat batuk. Kalau yang parah, kita nebul kadang, Pak. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kalimantan Selatan meningkat tajam hingga mencapai 36.000 lebih kasus akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Palembang, Sumatera Selatan pada Senin siang. Pemirsa, rapat koordinasi ini digelar di posko utama Satgas Karhutla Sumatera Selatan di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kunjungan ke Palembang merupakan kelanjutan dari rangkaian peninjauan langsung sejumlah lokasi rawan Karhutla di wilayah Sumatera yakni Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Berdasarkan data Sipongi Kementerian Kehutanan, terdapat 2.894 titik panas atau hotspot di 10 provinsi di Sumatera dengan konsentrasi tertinggi di Sumatera Selatan sebanyak 1.410 titik, Riau 480 titik, dan Jambi 425 titik. Polda Sumatera Selatan juga melaporkan sedang menangani 15 laporan kasus Karhutla dan telah menahan total 17 tersangka. Menangani kasus sebanyak 15 LP, Bapak, selama Karhutla terjadi, dan sudah kami tahan 17 tersangka. Jadi kami pada waktu awal tahun, pada waktu melaksanakan apel kesiapsiagaan, ditindaklanjuti dengan adanya sosialisasi dan edukasi ke desa-desa dengan para kades, dengan mengoptimalkan Babin Kamtipmas dan Babinsa serta kades untuk memberikan pencerahan tentang larangan untuk membakar lahan guna pertanian. Dan ini juga tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, adanya instruksi Bapak Menteri Dalam Negeri untuk larangan jelas sudah dibuat dalam bentuk impres. Jadi kami semakin kuat untuk menindaklanjuti dan menindak tegas bagi yang melaksanakan kegiatan tersebut. Dan saat ini kami juga melaksanakan terobosan kreatif untuk bersama-sama, bukan hanya sebelum kebakaran, pada saat kebakaran sudah pasti kami akan berjibaku maksimalkan, kami padamkan dengan berkolaborasi dengan stakeholder terkait baik TNI, pemerintah daerah maupun masyarakat.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto perintahkan agar kepolisian dan kejaksaan menyelidiki semua perusahaan yang terindikasi membakar hutan. Prabowo juga meminta 3 tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau dibawa ke Jakarta untuk pendalaman dan meminta BIN ikut dilibatkan dalam penyelidikan. Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada korporasi yang membakar hutan. Hal ini diungkapkan Presiden dalam rapat koordinasi penanganan Karhutla di Pekanbaru Riau. Prabowo memerintahkan agar kepolisian dan kejaksaan menyelidiki semua perusahaan yang terindikasi membakar hutan. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting. Meski belum ada bukti keterlibatan korporasi, namun terdapat 3 tersangka yang pada kasus sebelumnya diketahui tidak memiliki kebun di lokasi kebakaran. Ketiganya menjadi perhatian setelah polisi menemukan mereka berada di lokasi kebakaran meski tidak memiliki ladang di area tersebut. Presiden Prabowo kemudian meminta 3 orang tersebut dibawa ke Jakarta untuk pendalaman dan meminta BIN ikut dilibatkan dalam penyelidikan. Presiden juga meminta nama 5 perusahaan yang sebelumnya mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla. Prabowo menegaskan perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab menjaga dan mencegah kebakaran dapat dikenai tindakan tegas termasuk pencabutan izin. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sementara itu, pemirsa, hadiah sayembara mencari ijazah SMK Wapres Gibran hampir mencapai 3,5 miliar rupiah. Membuat sayembara, Denny Indrayana meminta Gibran segera menunjukkan ijazah SMK-nya. Sayembara ijazah pendidikan SMK Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih terus bergulir. Hingga 24 Agustus 2026, hadiah sayembara hampir mencapai angka 3,5 miliar rupiah. Pencapaian hadiah sayembara ijazah Gibran diunggah langsung oleh mantan Wamenkumham Denny Indrayana di akun sosial media. Denny Indrayana juga meminta Gibran menunjukkan ijazah SMK-nya ke publik. Langkah hukum tetap dilakukan, gugatan ke PT UN, ke PN, ke KIP, tapi gerakan sosial juga perlu kita gaungkan. Karena tidak boleh ada syarat menjadi wapres, pendidikan SMA atau sederajat tidak dipenuhi. Jika Mas Gibran tidak punya bukti pendidikan SMA atau sederajat, maka layak kita menuntut beliau untuk mundur, berhenti, atau dimundurkan. Sementara itu, Ketua Umum Militan Gibran Nusantara Andi Azwan menyebut bahwa sayembara yang dilakukan Denny Indrayana sia-sia. Andi Azwan menduga ada motivasi politik dalam sayembara tersebut. Pola yang dilakukan ini adalah mengajak masyarakat ya untuk membuktikan ijazah SMA Mas Gibran. Yang jelas tidak ada ijazah SMA Mas Gibran karena Mas Gibran tidak bersekolah SMA di Indonesia. Apa motif di balik itu? Motif di balik itu adalah politik semata, ya. Karena ini ingin melihat bahwasanya apa yang dilakukan Denny Indrayana ini adalah untuk mengganggu pemerintahan Prabowo Gibran. Sebelumnya PT UN Jakarta menerima gugatan pemerhati pendidikan Mercy Sihombing terkait surat keterangan setara ijazah milik Gibran yang diterbitkan Kemendikdasmen. Usai gugatan diterima, PT UN Jakarta akan menggelar sidang pokok perkara pada 27 Agustus mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah penghargaan diberikan kepada para peneliti yang berkontribusi untuk perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Ya, selain untuk mengapresiasi, penghargaan ini juga diharapkan dapat melahirkan lebih banyak penelitian berkualitas ke depannya.
Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN kembali memberikan Sarwono Award bagi para peneliti yang dinilai memiliki rekam jejak panjang, dedikasi, serta kontribusi besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan Indonesia. Penghargaan ini sekaligus menjadi upaya untuk mengangkat profesi peneliti agar semakin bergengsi dan menjadi profesi yang diminati generasi muda. Karena ini lifetime achievement, maka kita akan terus mencari sosok-sosok yang memiliki track record yang sangat baik dalam bidangnya dan kemudian memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dan kemudian adalah orang yang bisa menjadi sumber inspirasi baru bagi talenta-talenta peneliti muda di kemudian hari. Tak hanya berkontribusi di dalam negeri, para peneliti Indonesia juga dinilai memiliki peran penting dalam membawa kepentingan Indonesia ke forum internasional. Peneliti berperan dalam perumusan kebijakan dan regulasi global yang berbasis sains. Dari perspektif yang hari ini, saya juga ingin menyampaikan bahwa selain mengisi gap, itu adalah bagaimana peneliti itu dapat berkontribusi di dalam bernegosiasi secara policy di tingkat global, sehingga kepentingan-kepentingan Indonesia itu dapat terakomodir dengan bagaimana kita mampu duduk bersama dengan forum-forum global dengan mengembangkan dokumen-dokumen yang oleh negara kita itu sudah diratifikasi. BRIN berharap penghargaan Sarwono Award dapat menjadi inspirasi bagi peneliti muda untuk terus menghasilkan riset berkualitas sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perkembangan ilmu pengetahuan di tingkat global. Dari Jakarta, Kianela Rosa, Cimbi Jasin, iNews melaporkan. Anda kembali di iNewsroom Pagi. Pemirsa, sebuah kapal tunda terbalik dan tenggelam di perairan Filipina usai diterjang ombak. Sejumlah awak kapal pun melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Ya, pemirsa, para awak kapal melompat menyelamatkan diri saat kapal tunda terbalik dan tenggelam diterjang ombak di lepas pantai Botolan, Provinsi Zambales, Filipina. 10 ABK loncat ke laut beberapa saat sebelum kapal terbalik dan tenggelam. Ke-10 orang ABK yang meloncat berhasil diselamatkan oleh tim penyelamat yang tiba di lokasi usai menerima laporan. Sementara itu, pemirsa, Israel terus melancarkan serangan ke Gaza. Kali ini serangan menghantam kamp pengungsi di Gaza Tengah. Serangan mematikan menghantam kamp pengungsi di Gaza Tengah. Serangan Israel ini menewaskan 1 orang dan melukai sejumlah warga Gaza. Tim pertahanan sipil berjuang memadamkan api di lokasi, sementara warga memeriksa puing-puing kamp pengungsi. Saksi mata Nasser Hasan mengklaim Israel menargetkan individu di dekat kamp pengungsi. الصبح تم استهداف أحد الأشخاص بجانب المخيم، كان عابر سبيل معلوم والله ما نحن عارفين. بعد بساعة إجا أحد الأشخاص اتصلوا عليه قالوا له اخرج كل المكان. قبل ساعة كما ترى وتشاهد تم قصف المكان المستهدف وتم تدمير المخيم بالكامل. هذا المخيم يعود لعائلة واحدة تقريبا حوالي 100 نفر وشيء، وهم كلهم متشتتين ومرميين في الشوارع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Serangan ini bukan pertama kalinya terjadi meski gencatan senjata telah tercapai. Namun Israel masih terus menyerang Gaza. Warga Gaza pun sudah terbiasa hadapi teror Israel. Bahkan mereka mengaku hatinya sudah mati. هنا في البراكس العشرين براكس حزروا المنطقة أول ضربة ضربوها صار في شهيد يعني طبعا بس عفناهم 100% وبعد هيك حزروا المكان وزي ما أنت شايف يعني حزروا المكان وطلعوا الناس عادي يعني عادي قلوبنا ماتت قلوبنا احنا بالنسبة احنا عايشين بلا إحساس وبلا روح يعني كل يوم بنواجه الأشياء هذه يعني وين ما كان حنواجه الأشياء هذه احنا بالنسبة لنا خلصنا. Media Palestina melaporkan bahwa serangan Israel di Azawaida dan Kamp Nusairat di dekatnya menewaskan seorang anak dan melukai 7 lainnya.
Pemirsa, 6 warga Palestina termasuk seorang anak tewas dan 14 lainnya luka-luka akibat serangan udara Israel. Ya, serangan ini menghancurkan area pelabuhan nelayan di sebelah barat kota Gaza pada Selasa malam, di mana militer Israel mengatakan bahwa serangan ini menargetkan komandan dari unit elit di jalur Gaza. 6 warga Palestina termasuk seorang anak tewas dalam serangan udara Israel yang menargetkan pelabuhan nelayan di sebelah barat kota Gaza. Mengutip sumber lokal, pasukan Israel menargetkan sebuah kafe di dalam pelabuhan di saat warga sipil termasuk perempuan dan anak-anak tengah berada di sekitar lokasi untuk berteduh menghindari panas. بس من حر الصيف حر الخيام، انت عارفين كيف الخيام نار جهنم الخيام، الناس اللي عايشين في البيوت مش حاملين الشوب والحر الشمس، فما بالك اللي في الخيام جايين اللي عايشين في الميناء عايشين واقفين هنا على شط بحر غزه، وقاعدين على البطون الموجود هنا، فجأة صارت الضربة واحنا قاعدين، لقينا النساء على العرض، يعني كانوا قاعدين حرام، يعني كانوا قاعدين ثلاث ستات كبار وبنتين صبايا وشابين معهم ولاد صغار، فجأة لقينا كلنا على الكراسي هنا مرمين على الارض واغلبهم النصف العلوي منهم رايح يعني مش عارف ايش اللي نزل عليهم. Sementara itu militer Israel mengatakan bahwa mereka telah menargetkan pertemuan para pemimpin dari unit elit termasuk seorang komandan kompi, 3 komandan peleton dan beberapa anggota lainnya di lokasi tersebut. Sebagai tanggapan, Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa serangan Israel tersebut adalah tindakan yang disengaja dan berdarah. Hamas juga menambahkan aksi Israel ini merusak kesepakatan gencatan senjata antara Israel dengan Hamas. Pemakaman remaja Palestina dihadiri ratusan warga Hebron tepi barat. Korban diketahui ditembak pemukim ilegal Israel yang menyerbu rumah keluarganya. Ratusan warga Palestina berkumpul di Sair Hebron tepi barat untuk memakamkan Karim Sanat Raja Saldeh, seorang remaja 17 tahun yang syahid ditembak pemukim ilegal Israel. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan Saldeh ditembak di dada selama penyerbuan pemukim ilegal Israel di daerah Hamro Sair. Ayah Saldeh mengatakan sekelompok pemukim ilegal Israel mendekati rumah keluarga mereka dan putranya ditembak saat mencoba mengusir mereka. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, seorang warga Palestina lainnya juga terluka dalam insiden tersebut. Insiden ini terjadi di tengah gelombang kekerasan oleh pemukim di seluruh tepi barat yang diduduki penjajah Israel. Menurut Human Rights Watch, sejak Januari 2023, penjajah Israel telah mengusir 107 komunitas Palestina yang terdiri dari sekitar 5.900 orang. Pemirsa, Amerika Serikat siapkan sanksi ekonomi bagi Iran. Ya, sanksi ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Perang antara Amerika Serikat dengan Iran memasuki babak baru. Setelah sebelumnya saling serang, kini kedua negara bersiap perang ekonomi. Amerika Serikat akan menyiapkan sanksi ekonomi baru terhadap Iran. Rencananya, sanksi baru akan diumumkan oleh Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, hari ini. AS menyebut langkah ini sebagai bagian dari isolasi ekonomi terkoordinasi terbesar dalam sejarah dunia. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga sempat menyebut sanksi akan dijatuhkan sampai Iran mau menghentikan proyek nuklirnya. Trump juga mendesak sekutu Amerika Serikat dan negara lain untuk menghentikan hubungan bisnis dengan Iran. Sebelumnya, AS dan Iran menandatangani memorandum kesepahaman Islamabad pada 18 Juni. Perjanjian ini sempat mengakhiri operasi militer dan membuka jendela waktu 60 hari untuk negosiasi penyelesaian akhir. Batas waktu tersebut telah berakhir tanpa kesepakatan akhir. Kini, kedua negara saling klaim Selat Hormuz dan mengancam akan kembali saling serang.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menanggapi santai ancaman sanksi ekonomi Amerika Serikat. Araghchi tekankan Iran sudah biasa hadapi isolasi ekonomi. سناریو تکراریه از تحریم‌های فلج کننده که زمان اوباما مطرح شد تا فشار حد اکثری که دور اول خود ترامپ مطرح شد تا الان تحریم‌های خرد کننده، اینا همه با عناوین مختلف مطرح میشه. همون قلدری همیشگی هست که ما در سیاست‌های آمریکا دیدیم. به تعبیر یه فیلم تکراری هی دوباره پخش میکنن. ما کاملا از حفظیم و میدونیم که چگونه باید با این مقابله کرد و برخورد کرد. این که از عملیات نظامی و این که میزنیم چنان میکنیم فلان میکنیم ها رسیدن دوباره به این که همون طرحهای قدیمی رو بیارن.